Nah, orang-orang jika sudah mencapai puncak keimanan, jadi saya katakan ada yang sudah mencapai puncak keimanan. Contoh ilustrasi, Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Lau kushifal ghita'u mazdadtu yakina." Ini bahasa menunjukkan kualitas keimanan beliau. Apa kata beliau? Seandainya dibukakan tabir di hadapanku, guru kami mengartikan seandainya Allah menampakkan wujudnya di hadapannya di dunia, Allah tampak di hadapannya, maka keyakinanku tidak bertambah. Iman juga arti lain adalah al-yaqin, at-tasdiq, membenarkan, meyakini. Kenapa Imam Ali mengatakan demikian? Karena tanpa juga melihat Allah di dunia, keimanannya sudah penuh. Sehingga ketika seseorang keimanannya sudah penuh kepada Allah, kepada Rasulullah, dan seluruh ajaran Nabi Muhammad SAW, maka hatinya ini bisa menampung anugerah besar yang Allah berikan. Sehingga Imam Ali itu dapat doanya Nabi. Nabi berdoa, dan disebutkan dalam kitab Tarikhul Khulafa yang disusun oleh Imam Suyuti, Allahumma hadi qalbahu ilal haq. Ya Allah, berikanlah petunjuk ke dalam hatinya Imam Ali yang selalu mengarah kepada kebenaran, gak pernah salah. Nabi pegang dada beliau, Allahumma hadi qalbahu ilal haq. Ya Allah, berikan petunjuk ke dalam hatinya, yang hatinya membimbing dia selalu menuju kepada al-haq, kebenaran. Ini Nabi doa, Nabi sudah tahu. Yang bisa menampung hidayah seperti ini orang yang hatinya bersih. Yang pertama, orang yang hatinya sudah tidak ada ragu lagi tentang agama Islam, keimanannya kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir baik ataupun buruk. Kalau semuanya sudah sempurna, baru hati ini diberikan petunjuk. Jadi dengan hati kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi hati yang seperti ini, bukan hati yang belum sempurna. Nabi katakan, istafti qalbak. Istafti qalbak. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kebenaran itu seperti apa? Kata Nabi, istafti qalbak, tanya hatimu. Ini maknanya hati yang sudah mencapai puncak keimanan. Hati yang sudah bersih daripada noda-noda penyakit hati. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Tarikhud Dimashqi ini susunan Ibnu Asakir meriwayatkan, Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah meninggal 241 Hijriah mengatakan, lam yazal Ali bin Abi Thalib ma'al haq wal haq ma'ahu haitsukan. Senantiasa Imam Ali bersama kebenaran dan kebenaran bersamanya, tidak pernah berpisah. Karena tadi hatinya sudah penuh dengan keimanan, kemudian hatinya ini sudah bersih dan sudah siap menampung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab termasuk juga sahabat yang punya keimanan yang sangat tinggi. Keimanan yang sangat tinggi. Ketika seseorang hatinya sudah bersih, kemudian dipenuhi dengan imannya kepada Allah dan Rasulullah SAW, dengan segala ajaran Nabi yang Nabi bawa, maka lisan dan hatinya akan dibimbing kepada kebenaran. Seperti Imam Ali tadi. Sayyidina Umar juga sama. Nabi SAW bersabda, Inna Allah ja'alal haq ala lisani Umar wa qalbi. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebenaran di atas lisannya Umar bin Khattab dan hatinya. Jadi apa yang beliau sampaikan dengan lisannya selalu berada pada kebenaran. Karena tadi hatinya sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala, karena keimanannya sempurna, tidak ada syak, tidak ada raib, keraguan. Makanya mukaddimah Al-Quran itu kan disebutkan la raiba fihi. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan baru dapat petunjuk. La raib artinya tidak ada keraguan. La raiba fihi baru hudal lil muttaqin. Huda lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Dengan syarat apa? La raiba. Keraguan ini dihapus.
ragu. Yakin harus 100%. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, kepada malaikat, kepada rizki, kepada takdir, kepada qada, kepada hari kiamat. Semuanya hati ini diyakini seutuhnya, la raiba fihi, baru dikasih hudal lil muttaqin, dikasih petunjuk menuju ke tangga orang bertakwa. Masih menuju, belum jadi orang bertakwa. Jadi gak ada yang bisa menjamin inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Apakah kita bisa menilai diri kita paling bertakwa? Karena yang menilai takwa itu bukan makhluk, bukan manusia menilai kita bertakwa, tidak. Yang menilai takwa itu Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia yang paling bertakwa dan diakui oleh Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, inni atqakum lillah, saya ini paling bertakwa kepada Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab ketika keimanannya sudah penuh, apa yang terjadi? Di dalam hadis Sahih Bukhari, wahyu belum turun, beliau memberikan saran kepada Nabi, Allah membenarkan sarannya lewat wahyu. Beliau katakan, wafaqtu Rabbi fi thalath, saya punya saran, punya usulan, punya pemikiran, saya sampaikan kepada Nabi, Allah membenarkan dengan wahyu. 3, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Yang pertama kata beliau, qultu ya Rasulullah lawittakhadna maqam Ibrahim musalla, wahai Nabi Muhammad, bagaimana ini kalau makomnya Ibrahim, tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim ini, kita jadikan tempat sholat. Ini ayat belum turun. Sayyidina Umar hanya memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi? Nabi menunggu wahyu. Ternyata Allah wahyukan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Diperintahkan, jadikanlah makomnya Ibrahim tempat sholat. Itu terlebih dahulu Sayyidina Umar usulkan, kemudian Allah benarkan dengan wahyu. Yang kedua, disebutkan dalam kitab Asbabun Nuzul, Al-Imam Al-Wahidi Naisaburi meriwayatkan, beberapa sahabat diundang makan, datang ke rumah Rasul SAW sebelum turunnya ayat hijab. Makan satu nampan. Pada waktu itu Nabi makan beserta istri beliau Sayyidatuna Aisyah bersama sahabat laki-laki yang lain, makan bersama. Tidak sengaja tangan seorang sahabat menyentuh tangannya Sayyidah Aisyah. Karena makan satu nampan, tersentuh tangannya Sayyidah Aisyah. Dalam hati Nabi tidak senang dengan hal itu, tidak suka tangan istri beliau tersentuh dengan laki-laki yang lain. Maka Sayyidina Umar bin Khattab lihat wajahnya Nabi, ekspresi kemarahan. Kemudian Sayyidina Umar mengusulkan, ya Rasulullah, seandainya buat hijab, penutup, pisah laki perempuan, itu jauh lebih baik, karena yang datang ke rumahmu tidak semuanya orang baik. Ada yang orang baik, ada orang fajir. Ada yang otaknya bersih, ada yang otaknya kotor. Ada baiknya pakai hijab. Itu saran dari Sayyidina Umar bin Khattab. Fanajalat ayatul hijab. Maka Allah menurunkan wahyu membahas tentang hijab, membenarkan apa yang diusulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Kemudian yang ketiga, istrinya Nabi ini protes ke Nabi. Istri-istrinya Nabi protes ke Nabi. Sebagian di antara mereka saling cemburu. Akhirnya demo. Nabi didemo oleh istri-istrinya. Pernah ketika Nabi didemo oleh istri-istri beliau 9, datanglah mertua sekaligus sahabat, karena Sayyidina Umar juga mertua Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar juga mertuanya Rasulullah SAW. Datang. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar marah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada istri-istrinya Nabi, kalau kalian seperti ini, mendingan nanti Allah perintahkan Nabi ceraikan kalian.
nanti Allah ganti istrinya Nabi yang lebih baik dari kalian. Ancaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tahu-tahu Allah wahyukan kepada Nabi isinya sama. Fa'asa rabbuhu, boleh jadi rabbuhu Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhannya Nabi Muhammad SAW, in talaqakunna, mentalak kalian, ay yubdilahu azwajan khairan minkunna, dan nanti diganti oleh Allah istri-istri yang lebih baik dari kalian. Akhirnya tidak jadi semua, tidak jadi protes, minta maaf. Nah, ini kenapa Sayyidina Umar punya ucapan dibenarkan oleh Allah dengan wahyunya? Karena tadi hatinya ini sudah lain, sudah tidak seperti kita. Keimanannya la raiba fihi, udah gak ada ragu lagi, 100%, hati bersih, sehingga ucapan yang keluar tidak pernah bertentangan dengan kebenaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang membuktikan keimanan Sayyidina Umar bin Khattab sangat luar biasa, sangat sempurna, itu syaitan kalau lewat satu jalan, satu gang, di situ ada Sayyidina Umar, dia pilih jalan lain. Takut. Kenapa? Hakikatnya bukan dia takut kepada Sayyidina Umar. Kata ulama-ulama sufi seperti Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah mengatakan, itu syaitan takut kepada cahaya keimanan Sayyidina Umar. Karena ketika seseorang punya keimanan begitu tinggi kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, itu cahaya keimanannya bisa membakar syaitan. Bisa membakar syaitan. Bahkan dalam satu riwayat, orang-orang yang lewati jembatan Sirat di hari kiamat, di yaumil akhir, ada orang-orang yang punya keimanan luar biasa, para aulia, para solihin, para gudub, para gaus, para abdal, para autad, nama-nama wali. Mereka punya keimanan kan luar biasa. Lewat di jembatan Sirat itu neraka teriak, ya Rob, perintahkan mereka segera lewatin, jangan lama-lama di atas kami. Kenapa? Cahaya keimanan mereka bisa memadamkan api neraka. Itu pernyataan api neraka terhadap kekuatan keimanan. Makanya syaitan kalau lihat, oh ini Sayyidina Umar lewat sini, dia pilih jalan lain. Nabi yang katakan sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, ma laqiyaka syaitanu salika fajja qad illa salaka fajja ghaira fajjik. Nabi bersabda, wahai Sayyidina Umar, tidaklah syaitan bertemu denganmu di satu jalan, melainkan pasti dia pilih jalan lain yang tidak engkau lewat di situ. Kenapa? Dia takut berpapasan dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kalau kita kan terbalik, takut sama syaitan. Syaitan dia takut. Ada kitab namanya Akamul Marjan fi Ahkamil Jan, tentang jin. Kitab tersebut membahas tentang jin. Ada sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ardo. Lihat bagaimana mereka ya, punya keimanan. Punya kebun korma. Tengah malam pergi ke kebun korma, tengah malam sendiri. Ternyata ketika pergi di kebun korma, dia lihat di atas pohon korma ada makhluk di atas. Dipikir maling nih, manusia. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bertanya, kamu siapa tuh di atas? Ini kormanya saya, pohon kormanya saya. Dia katakan, saya jin. Apa yang terjadi? Dari mana asal, wahai jin? Asalmu dari mana? Disebutkan dari satu tempat di sini. Kemudian disuruh, kau turun. Kalau tidak saya hantam engkau. Itu jin turun. Ternyata memang jin, wujudnya bukan wujud manusia. Jin diusir. Itu sahabat. Kalau zaman sekarang, kalau kita yang kabur. Karena apa? Kekuatan keimanannya
belum sama dengan mereka. Sayyidina Bilal, muazzin Nabi, pernah berkelahi dengan jin. Disebutkan di kitab Akamul Marjan fi Ahkamil Jan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, wahai Bilal, itu ada satu sumur. Tolong kau pergi ke sumur tersebut, ambil air, saya mau wudu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Bilal pergi ke sumur tersebut, tahu-tahu sudah ada satu orang berdiri di depan sumur. Kata Sayyidina Bilal, saya mau minta air ini untuk wudunya Nabi Muhammad. Orang itu mengatakan, saya tidak izinkan. Sayyidina Bilal mengatakan, harus, karena Nabi yang suruh. Akhirnya terjadi perkelahian. Tiba-tiba sudah ini Bilal pukul dengan batu, mati. Pikirannya Bilal cari air saja, sudah tidak pikir yang mati. Karena perintah Nabi Muhammad SAW, diambil itu air, datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah ini air wudu. Nabi wudu, selesai wudu, Sayyidina Bilal lapor, ya Rasulullah tadi ada yang menghalangi saya mengambil air di sumur tersebut. Nabi katakan, saya sudah tahu itu. Engkau tahu wahai Bilal, itu adalah dari bangsa jin, jin kafir. Kalau kau tidak percaya, sekarang kau kembali ke tempat tersebut, kau tidak akan temukan dia. Sayyidina Bilal kembali ke sumur itu. Sampai di tempat tersebut sudah hilang.